tapi roh yang berkemenangan. Itulah DNA Kristus, dan itu yang dianugerahkan dan diberikan kepada kami, supaya kami hidup di muka bumi hari-hari ini. Kami bisa hidup sama seperti Kristus hidup di bumi. No kekalahan, no ketakutan, no kekhawatiran, no kecemasan, tapi hidup freedom, hidup berkemenangan. Kami bisa hidup seperti itu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Berikan hikmat, pewahyuan, pengertian bagi semua anak rohani dalam hati dan roh mereka, sehingga hari ini apa yang dilepaskan di rumah Tuhan mereka tangkap, sehingga roh mereka yang baru terus didewasakan sampai benar-benar rupa Kristus termanifestasi dalam kehidupan mereka. Mereka semakin dewasa secara rohani mereka, sehingga hari-hari ini mereka tidak terkalahkan, tapi mereka mampu untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang datang dalam kehidupan mereka. Raksasa hanya bisa dikalahkan oleh raksasa. Sudah waktunya kami dewasa, sudah waktunya kami semakin besar dalam hidup ini, sehingga kami mampu mengalahkan segala sesuatu yang menghambat hidup kami, yang mencoba melemahkan, yang mencoba untuk membawa kami keluar dari rancangan dan tujuan Tuhan. Sehingga perjalanan destiny kami di dalam Tuhan benar-benar perjalanan yang menggairahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kiranya hidup kami bersyukur. Kami siap makan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Lagi katakan amin. Saudara ini buat Tuhan. Haleluya. Bersyukur buat roh kita yang baru. Katakan amin. Itu adalah mahakaryanya Tuhan dalam hidup kita. Katakan yes. Amin. Nah, pasca itu saudara, kita bersyukur bahwa lewat momen Paskah Kristus mati dan bangkit bagi kita. Katakan yes. Tetapi saudara, itu sudah lewat. Katakan lewat. Katakan yes. Dan saudara bukan lagi orang yang ada dalam perbudakan. Katakan amin. Tapi saudara adalah orang-orang yang apa? Freedom. Katakan freedom. Nah, coba saudara lihat firman Tuhan 2 Korintus. Saudara bersyukur buat rohmu yang baru. Hiasi momen Paskah itu dengan memperkaya dirimu. Katakan amin. Memperkaya dirimu dengan apa? Dengan firman-firman yang semakin tersingkap, sehingga kekristenanmu itu semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Katakan amin. Saudara, jangan hiasi kehidupanmu di momen-momen Paskah hanya dengan kegiatan. Katakan kegiatan. Dengan simbol-simbol. Katakan amin. Itu pergerakan dead move. Haleluya. Saudara, enggak salah saudara boleh rayakan Natal dengan rayakan Paskah, momen Paskah dengan lomba ini, apa, futsal, makan kerupuk, tok-tok, lain-lain. Itu sebagai simbol. Kenapa? Itu kan ekspresi. Katakan ekspresi. Ekspresi daripada karya kemenangan Kristus bagi kita. Katakan amin. Tapi saudara, hidupmu tidak ditentukan oleh simbol-simbol seperti itu. Karena simbol-simbol seperti itu tidak bisa merubah hidupmu. Saudara harus melangkah lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi daripada hanya sekedar saudara merayakan simbol-simbol, melakukan simbol-simbol tanda saudara orang Kristen yang menghargai karya Kristus di kayu salib. Belum tentu semua orang yang ikut simbol-simbol itu saudara itu ada aner kepada pengorbanan Kristus. Katakan yes. Hidupmu dan hidupmu harus menjadi simbol, simbol kemenangan Kristus. Katakan amin. Haleluya. Jadi sudah waktunya hidup kita ini yang diperkaya. Amin. Oh, kalau Yesus itu sudah tidak akan mati 2 kali. Sekali saja dia mati, dan dia sudah duduk di surga, dan dia akan datang kembali. Katakan yes. Haleluya. Saudara boleh memperingati itu, tapi lebih daripada itu, hidupmu harus dikerjakan. Katakan amin. Sehingga hidupmu semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Nah, perhatikan 2 Korintus pasalnya yang kelima. Saya rindu momen Paskah ini saudara semakin tersingkap tentang rahasia Kristus, sehingga kekristenan itu bukan kekristenan yang buta. Katakan kekristenan yang buta.
Orang merayakan Paskah tiap tahun sampai dari masih sekolah minggu sampai sudah beranak cucu. Saudara masih buta saja. Katakan amin. Makanya cara perayaan Paskah itu, Paskah kita dari dulu itu hanya sebatas yang seperti itu. Tapi kita tidak bisa melangkah lebih lagi. Katakan amin. Kenapa? Karena kita masih buta kan, belum melihat kebenaran itu. Saudara perhatikan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya coba menyingkapkan, katakan menyingkapkan. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Katakan apa? Rahasia yang tersembunyi berabad-abad yang banyak orang Kristen tidak tahu ini. Banyak gereja tidak paham. Katakan amin. Makanya kekristenan itu hanya berputar-putar sekedar apa? Kegiatan demi kegiatan, acara demi acara. Itu tidak mendewasakan hidupmu. Kita ini kan sudah ikut kegiatan kerohanian terlalu banyak. Betul atau benar? Kegiatan bukan di dalam negeri saja, tapi sampai di luar negeri kita harus keliling semua. Tapi apa faedahnya bagi kita? Sengaja. Kenapa? Karena kita ikut kegiatan tapi dengan mata yang buta. Makanya kekristenan kita raba-raba, tidak tahu arah tujuan kita tuh mau kemana. Saya kasih tahu tujuan kekristenan itu hanya satu, yang paling tinggi adalah menjadi seperti Kristus. Tidak ada yang lain. Karena hanya dengan kita menjadi seperti Kristus, Kristus yang pernah hidup di bumi, yang hidup penuh dengan kemenangan, tidak stres, tidak kalah. Itulah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Dan itu yang harus menjadi kehidupan kita hari-hari ini di muka bumi. Supaya tidak ada orang Kristen yang stres lalu mati, bunuh diri, gantung diri, minum baikon. Katakan amin. Yang tidak stres lalu curi orang lain, sekarang lalu pergi masuk penjara. Yang tidak stres lalu waktu duduk di jabatan tertentu, pencuri, korupsi, sampai ujung-ujungnya keluarga rumah tangga hancur, tinggal di dalam penjara. Enggak seperti itu kehidupan kita sesungguhnya. Katakan amin. Tapi kehidupan yang benar-benar berkualitas, seperti kehidupan Kristus sebagai manusia original 100%. Dia hidup di muka bumi, dia tidak terkalahkan, bahkan dia tidak tersentuh apapun. Itulah yang harusnya menjadi perjalanan kehidupan kita hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Kamu adalah apa? Ciptaan yang baru. The new species. Saya adalah apa? Makhluk ciptaan yang baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kapan kita diciptakan baru? Saat Paskah, saat Kristus datang ke muka bumi untuk apa? Mati dan bangkit bagi saudara dan saya. Saat itulah terjadi yang namanya pertukaran. Katakan amin. Pertukaran apa? Pertukaran dari manusia lama, manusia yang gagal, menjadi manusia yang tidak gagal. Katakan amin. Saudara dan saya ini adalah new species, ciptaan yang baru. Betul? Makhluk ciptaan yang paling mulia. Katakan yes. Apanya yang baru? Ketika seseorang ditebus oleh Kristus, bukan face-nya yang baru. Katakan amin. Karena Mas Wahyu punya hidung yang mancung ke dalam. Waktu terima Yesus dilahirkan baru, bukan hidungnya yang baru, yang penoso tetap penoso begitu. Katakan amin. Tapi yang baru itu apa? Rohnya. Makanya waktu terjadi penebusan manusia itu, bukan tubuh face kita ini yang baru. Amin. Tapi yang baru itu adalah apa? Nature. Jadi penebusan itu bukan sin habit. Sin habit itu adalah kebiasaan dosa. Itu yang ditebus, tetapi yang ditebus oleh Kristus dalam diri manusia adalah apa? Sin nature. Sin nature itu apa? Sifat dosa.
Itu yang ditebus. Makanya Yesus Kristus adalah juru selamat, sang penebus dosa. Dosa itu tidak terlihat kan? Tapi akan terlihat ketika ada ekspresi daripada tubuh. Baru terlihat dosa itu. Makanya kalau tidak diekspresikan oleh tubuh, ada juga orang berdosa hanya di dalam pikiran. Karena itu berupa sifat. Katakan amin. Tidak terlihat. Nature. Katakan yes. Nah itu akarnya. Jadi Yesus datang itu mengambil apa? Menggantikan. Akarnya itu yang diambil. Akar apa? Sifat dosa itu. Nah kalau potong satu pohon pisang, orang boleh potong sampai di pembakan yang paling bawah hari ini. Tapi saya jamin 1 bulan kemudian dia sudah bisa tumbuh kembali. Kenapa? Selama akarnya tidak dicabut. Katakan amin. Memotong berapa kali pohon pisang itu tetap dia akan tumbuh lagi, tetap dia akan tumbuh. Tetapi kalau saudara cabut sampai dia punya akar, saya percaya dia akan tumbuh lagi. Katakan yes. Kenapa Yesus tidak tebus tubuhmu supaya yang tangan kurang itu jadi utuh? Amin. Atau tidak tebus saudara punya jiwa itu 1 kali supaya saudara enggak begini, enggak. Tapi akar dari hidupmu adalah rohmu itu. Katakan amin. Makanya manusia itu adalah manusia roh. Katakan yes. Itu saudara mau ditebus jiwanya, mau cara ditransformasi jiwa, sedangkan rohmu itu kerdil, rohmu itu tidak pernah ditransformasi, tetap sama saja. Makanya akarnya roh itu yang digantikan dengan roh yang baru. Katakan amin. Jadi yang disebut ciptaan yang baru manusia itu adalah apa? Rohnya. Makanya ketika saudara di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan yang baru. Kalau saudara sudah memiliki roh yang baru, saudara bilang, Bapak roh yang baru, roh yang lama. Roh yang lama itu adalah manusia pertama. Kita adalah keturunan manusia pertama dari Adam yang gagal. Katakan amin. Karena dosa 1 orang, kata firman Tuhan. Mana? Coba. Saya cepat-cepat sini. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh siapa? 1 orang, yaitu siapa? Adam dan Hawa itu toh. Betul? Oleh 1 orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah apa? Menjalar. Berapa kata menjalar? Itu kalau saudara tanam petakas, saudara tanam saja dia punya daun batang itu sedikit, tapi kalau dia mulai tumbuh daunnya itu mulai menjalar. Katakan amin. Nah, akibat dari dosa Adam yang pertama, maka kesalahan Adam yang pertama itu dosanya itu telah menjalar. Menjalar kepada siapa? Kepada semua manusia termasuk saudara dan saya tadi. Katakan amin. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada apa? Semua orang, karena semua orang telah apa? Berbuat dosa. Katakan yes. Jadi tidak ada yang luput daripada dosa Adam itu. Semua orang telah berbuat dosa karena dosa 1 orang. Amin. Yang menjalar apa? Sifat daripada dosa Adam itu. Katakan amin. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa dan di dunia, tetapi dosa itu tidak apa? Diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah apa? Berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh siapa? Adam. Adam berdosa dengan cara apa? Dengan Hawa makan buah. Saudara dan saya mungkin tidak makan buah seperti Adam, tapi gara-gara Hawa dan Adam makan buah, akhirnya dosa yang orang terima itu turun kepada kita orang semua. Katakan amin. Makanya kotong berdosa tapi tidak dengan cara yang sama, hanya karena sifat itu telah turun menjadi nature. Katakan amin. Kemudian dosa dengan cara apa? Yang sama seperti yang telah diperbuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan. Makanya ada
disebut Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Adam yang pertama itu adalah Adam yang awalnya Bapa tempatkan di tanah Eden. Amin. Yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Katakan amin. Yang harusnya bisa hidup dengan seperti yang dikehendaki Bapa, seperti yang Yesus Kristus Adam kedua hidup. Tetapi karena Adam pertama gagal hidup seperti yang Bapa mau, betul? Makanya dia diusir keluar dari Taman Eden, betul? Makanya Adam yang kedua harus datang. Adam yang kedua itu siapa? Yesus Kristus harus datang. Katakan amin. Supaya Yesus Kristus memberikan contoh, memberikan pola bagaimana manusia hidup di muka bumi ini. Katakan amin. Kehidupan yang berkenan kepada Bapa yang di surga, yang menciptakan manusia ini. Katakan amin. Karena Adam yang pertama gagal menjadi patron, Adam yang pertama gagal menjadi pola, menjadi contoh supaya diikuti oleh generasinya. Katakan amin. Dia gagal. Katakan yes. Makanya Adam yang kedua Kristus harus datang untuk menjadi contoh, menjadi pola bagaimana gerejanya harus hidup di muka bumi, bagaimana orang Kristen harus hidup di muka bumi, hidup seperti Kristus hidup, karena kehidupan Kristus adalah gaya kehidupan sorga. Dan banyak orang Kristen gagal hidup seperti Adam yang kedua hidup. Why? Nanti kita masuk sampai di sini. Katakan yes. Lalu saudara loncat ayatnya yang ke-15 19. Karena perjalanan kita masih panjang hari ini. Hari ini kita kemana? Ayau. Bilang ayau. Dan saudara renungkan betapa panjangnya. Terus mengerti betapa panjang dan lebarnya dan dalamnya kasih Bapa. Kalau mau mengerti harus dengar juga panjang. 15. Haleluya. Ayat 19. Adam pertama gagal. Katakan amin. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah apa? Menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa yang taat? Adam yang kedua. Siapa? Yesus Kristus. 1 Korintus. Coba. 1 Korintus 15. Wow, ini dahsyat saudara. Saudara bersyukur itu. Karena Kristus datang sehingga saudara bisa mengalami yang namanya pembebasan, freedom. Sehingga status saudara berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. Katakan saya orang benar. Katakan yes. Kalau saudara orang benar, jangan berdoa lagi seperti orang berdosa. Katakan yes. Haleluya. Jangan ungkapkan kesalahanmu lagi di hadapan Tuhan. Oh, Bapak tahu kok. Gaya berdoa orang freedom, seorang anak kepada Bapak beda dengan seorang budak kepada Bapak. Katakan yes. Jadi status saudara orang apa? Benar. Amin. KTP-mu itu sudah berubah. KTP orang berdosa dirubah menjadi KTP orang benar. Katakan amin. Saya tanya, orang benar masih bisa jatuh? Bisa. Orang benar masih bisa gagal lagi? Bisa. Tetapi status orang benar itu tidak berubah. Hanya status orang benar itu tidak menjadi jaminan supaya saudara bisa masuk surga. Amin. Katakan yes. Jadi saudara, kalau saya sudah menjadi statusnya dirubah menjadi orang benar, berapa kali pun saya gagal, status itu tidak berubah. Karena sekali Yesus menebus itu cuma sekali saja. Dulu status saudara dan saya itu orang berdosa. Katakan amin. Karena mewarisi sifat Adam yang berdosa yang pertama itu. Tetapi ketika Kristus datang, KTP-nya dirubah, nature sifatnya berubah, sehingga KTP kita, nature kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar. Sekali saudara jadi orang benar, tetap benar. Saya marganya warbal kan. Sekalipun saya pencium orang Kumangga masuk sel, tidak pernah berubah jadi warna. Tetap warbal.
Paham kan tidak? Jadi itu nggak berubah. Katakan ya, saya punya status orang benar. Katakan ya, bukan berarti waktu saya bikin kesalahan, lalu status saya berubah jadi orang berdosa lagi. Tidak ada begitu. Masa saudara tukar KTP setiap hari? Nggak ada. Itu seumur hidup. Sekarang saja ada KTP seumur hidup kok. Masa Kristus sudah menggantikan labelmu sebagai orang benar, masa bisa berubah tiap hari? Enggak, itu hanya tipu muslihat iblis saja. Untuk apa? Melemahkan dirimu, mengintimidasi dirimu, sehingga kau merasa tidak layak di hadapan Bapa. Kau merasa kau hancur di hadapan Bapa. No, kau orang yang spesial di mata Tuhan. Makanya dia mau mati bagi saudara, karena saudara sangat berharga, bernilai. Saudara spesial di hadapan Tuhan. Jadi nggak usah dengar apa noise daripada setan yang berkata kau hancur, kau terlalu, kau usah ke gereja sudah, percuma kau ibadah, percuma kau melayani, kau tidak layak. No, itu bahasa setan. Amin. Katakan yes. Apakah saudara jatuh berdosa langsung Bapak langsung nggak ada, usir, nggak ada. Katakan yes. Tapi waktu saudara bikin kesalahan seperti Bapak kepada, aduh, ini ya, jangan gitu nah. Ya. Katakan amin. Kenapa? Karena kamu tuh spesial. Ya. Nah, bagaimana supaya kamu jadi anak yang semakin baik? Makanya dilepaskan, diberikan firman-Nya. Amin. Katakan amin. Firman-Nya diberikan tujuannya apa? Supaya firman yang kau dengar, yang kau terima itu mulai menata hidupmu. Supaya status kita bukan cuma orang benar, tapi lewat firman yang kita terima di rumah Tuhan itu mulai membersihkan, mulai mentransformasi hidup kita, sehingga bukan cuma status yang benar, tapi kelakuan juga semakin benar, supaya cocok dengan status itu. Amin. Yes. Percaya status orang benarmu nggak akan berubah. Kau mau jatuh bangun, model jatuh bangun, kau tinggal turun naik, kau tetap orang benar. Hanya saja kelakuan yang baru benar. Karena memang kelakuan itu tidak ditebus waktu Yesus datang. Sin habit, kebiasaan kacau itu tidak ditebus. Yang ditebus cuma nature sifatnya. Lalu habit kebiasaan saya itu bagaimana? Kau yang harus selesaikannya. Dengan cara bagaimana? Bukan dengan otakmu, tetapi dengan apa? Firman yang dari rumah Tuhan itu. Katakan amin. Makanya Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang keberapa? 16-17. Injil itu adalah kekuatan Allah kan? Ketika saudara menerima Injil yang adalah kekuatan itu, Injil yang kuat itu akan apa? Akan mengerjakan kau yang lemah itu. Katakan amin. Sehingga bukan cuma kau punya KTP, saudara dan saya punya KTP, status orang benar, tetapi benar-benar kelakuan kita semakin menuju, semakin benar. Oh iya. Kalau dulu kan memang kau status benar, tapi kelakuan miring sekali. Katakan miring sekali. Tapi bersyukur tangan Tuhan membawa kita kepada orangnya Tuhan, di rumahnya Tuhan, dan mulai menerimakan kita dengan hikmat dan pengertian, mendewasakan kita, sehingga kita mulai sedikit demi sedikit mulai cocok. Mulai cocok dengan kotong punya marga orang. Ya, saudara, saya juga kadang ngeri, tapi lain kali kalau saudara mau doa atau mau pas buka ibadah, ampunilah kami orang berdosa begini. Sudahlah, saudara orang benar. Bukan karena kita sombong, enggak. Bukan. Tapi kalau saudara bikin salah, saudara, Tuhan, saya sudah salah hari ini, saya kalah. Saya harus bangkit. Karena saudara merasa ketika saya orang berdosa, sehingga mau datang berdoa itu saudara cuma menangis terus karena kapan selesainya kalau saudara cuma nangis gitu? Sadari kesalahanmu dan mulai perbaiki hidupmu. Perbaiki hidupmu dengan cara apa? Kalau bukan dengan cara mendengar firman. Karena hidup kita tidak bisa berubah dengan kepintaran, kekuatan kita itu nggak bisa.
Saudara mau buat kegiatan model bagaimana, kalau saudara lemah di dalam pendengaran akan firman, itu tidak akan merubah apa-apa dalam hidup kita. Katakan yes. Saudara percaya saudara punya status orang benar? Amin. Hanya kelakuan kita. Makanya kalau kelakuan karakter habit kita kan beda-beda. Ada yang punya kebiasaan begini, ada yang contoh saja, ada yang punya kebiasaan begini, ada yang begini, ada yang menggerok. Maksudnya ini contoh saja. Masing-masing kita akan tahu gitu. Katakan yes. Nah itulah yang lagi dikerjakan oleh kita. Habit kita tuh kadang bukan cuma satu, banyak. Yang 21 atau 21 itu bilang kejahatan itu sangat banyak. Amin. Nah itu yang lagi dikerjakan hari-hari. Supaya apa? Supaya kita mulai punya kelakuan, punya habit itu mulai berubah. Habit-habit yang lama, habit-habit yang tidak benar itu mulai digantikan dengan habit. Habit itu apa? Kebiasaan. Kebiasaan yang benar. Pada akhirnya orang cukup standar. Standar apa? Status sebagai orang benar cocok sekali dengan apa? Kelakuannya sendiri. Mungkin dia bilang begini, tidak akan sempurna, ya tidak akan sempurna, tapi minimal mirip-mirip menuju kepada kesempurnaan itu daripada tidak sama sekali. Amin. Dan tingkat intens kerajinanmu ke gereja itu tidak menjamin. Karena banyak orang ke gereja hanya tidur di gereja. Banyak orang ke gereja hanya menjadi penonton. Banyak orang ke gereja hanya sebagai rutinitas. Tapi itu pastikan kita mau ke gereja supaya kita dijadikan pintar. Kita ke gereja supaya kita dibentuk, supaya kita dikerjakan, supaya kita dijadikan sama seperti Kristus. Itu tujuan orang bergereja, supaya hidupnya berubah kan? Apanya yang berubah? Kelakuannya. Kelakuan yang tidak ditebus tadi, tapi firman yang kita dengar akan menebusnya. Tapi bagaimana supaya hidupku, habitku itu ditebus, diselesaikan? Bagianku adalah mempersembahkan tubuh. Roma 1:12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan apa? Yang berkenan kepada Tuhan. Bawa tubuh, karena di dalam tubuh itu ada roh, ada jiwa. Itu yang harus ditransformasi. Tidak mungkin kau bilang, hai jiwaku, pergilah ke gereja karena tubuhku mau istirahat. Itu namanya kau mau mampus itu. Anda manusia roh, tetapi karena Anda masih hidup di muka bumi, makanya Anda diberikan tubuh sebagai kendaraan di mana roh itu bisa beroperasi di dalam. Saudara jangan heng-heng. Bangunlah hai jiwaku, pergilah ke Sion rumah Tuhan, sembahlah Allah, tubuhku mau beristirahat karena tadi malam nonton YouTube sampai lah. Orang gila itu. Katakan amin. Hari-hari ini kita lagi dikerjakan kan? Menyelesaikan sin habit. Katakan sin habit. Dosa kebiasaan kita itu adalah tanggung jawab. Katakan ya, amin. Tetapi sin nature, sifat dosa itu menjadi tanggung jawabnya Bapa Yesus Kristus. Tetapi tenang, kita berkata di kayu salib, sudah selesai. Artinya Anda bukan orang berdosa lagi, sudah berubah, Anda orang benar. Cuma Anda tidak tahu saja kalau Anda orang benar atau pura-pura tidak. Katakan amin. Siapa sih? Kalau mau ke tiap hari ke kantor capil itu tiap hari datang, Bapak perlu apa? Berubah satu KTP. Hari ini marga Warga, besok marga Raya, ulang lagi, besok balik lagi, berubah lagi marga Ono. Tidak ada begitu. Jadi ingat, mungkin pulang kau punya pikiran bisa error, tetapi statusmu nggak error, statusmu tetap orang benar.
Paham ke tidak? Ya. Itu sudah paten itu. Sampai nanti kau mati itu orang benar bisa ada di neraka? Ada bisa. Makanya Matius 7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan akan enter, masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya hanya orang-orang yang melakukan firman. Bagaimana mau melakukan kalau tidak mendengar? Orang bisa melakukan firman kalau mendengar. Kalau kita sudah menjadi pendengar yang baik, otomatis bisa menjadi pelaku yang baik. Kalau sudah menjadi pelaku yang baik, otomatis bisa menjadi pembicara yang baik. Anda tidak mungkin mau melakukan firman kalau di dalam arsenal gudang hatimu itu kosong. Mazmur 23 bilang, pialaku melimpah. Yes, firman. Itu hati, melimpah dengan apa? Firman. Bagaimana mau melakukan kalau pialamu kosong? Firman kosong, makanya nggak bisa lakukan. Katakan amin. Ketika firman itu mentransformasi hidupmu, maka saat kau sudah tidak suka joget-joget, contoh saja joget-joget di tenda biru, tiba-tiba kau rasa ikan sama kaki sumat. Walaupun waktu pergi itu laguna dan baju itu butuh goyang-goyang, tetapi mau berdiri tapi ada sesuatu yang tahan. Amin. Tahan bisa turun lagi. Tapi dengar, berikut lagi pikir lagi. Lihat teman-teman dong goyang-goyang itu kau rasa tidak puas. Kau mau begitu tunjuk contoh, tapi seperti ada sesuatu yang mulai dalam hidupmu. Itu apa? Firman. Sampai lama-lama saja memang kaki itu setelah bergerak biasa saja. Amin. Kenapa? Karena benar-benar hati nuranimu sudah bertentangan dengan alam. Tanpa sadar, kau tidak perlu bikin komitmen macam-macam, tapi memang kau sudah mati. Saya Denny sudah pernah ngomong, Bung di sini bisa suka bikin pesta, jadi rame di sini. Biasa itu jam-jam 11 malam, jam 12 keluar itu, Ongko, Jonathan itu masih kerucut itu. Biasa sakit dari sini ke sana, tapi dong keke saya. Nunggu saya kalau saya pas itu pura-pura dulu. Saya dalam hati gaya lama karena saya selalu sini dulu. Ya kan? Tapi biasa saja. Haleluya. Kenapa? Karena masih kosong pialanya. Tapi kalau saudara isi penuh. Dia ini sudah pernah bilang contohnya kopi saudara habis minum itu, saudara taruh saja di keran air yang mengalir. Biarkan firman masuk, air masuk. Air melambangkan firman. Air masuk. Buka hati saja, biarkan cangkir itu. Lama-lama kopi dengan sendiri kebuang. Sampai yang tertinggal adalah air yang saudara nggak rubah hidupmu, firman yang rubah hidupmu. Yang adalah apa? Membuka hati. Biarkan firman masuk. Nggak usah paksa ngerti bagaimana. Biarkan firman memberikan pengertian. Karena saya percaya bahwa tempat firman itu di hati kita. Kalau firman ada di hati kita, firman masuk. Kalau firman mau mengambil posisinya, kursinya di dalam diri kita, maka otomatis yang bukan tuan rumah monggo keluar dengan sendirinya. Firman itu raja dalam diri kita. Karena hidup kita, tubuh kita adalah bandala di mana Allah bertata dan berdiam di dalamnya. Jadi kalau Bapa mau masuk, firman Roh Kudus mau masuk, mengambil alih kehidupan kita, otomatis yang bukan rumahnya adalah kita itu akan keluar. Kepala batu keluar, pemalas keluar. Contoh saja. Kenapa? Karena yang benar itu mulai masuk. Yang benar mulai duduk, masuk untuk bertahta di dalam diri kita. Sehingga yang bukan raja-raja yang lain, yang selama ini memerintah jiwa kita tuh dengan sendirinya mulai monggo. Kenapa? Karena raja yang sesungguhnya, Yesus Kristus firman yang menjadi manusia, mulai masuk dan mengambil posisi di dalam diri kita. Dan kalau dia masuk dengan sendirinya, aduh permisi ya. Yang punya rumah sudah masuk. Potong yang bukan punya rumah ini pahit. Saudara nggak perlu thinking dalam nama
Yesus mau hilang dalam nama Yesus. Nggak perlu terlalu lama ditumpang tangan. Terlalu lama. Amin. Dalam nama Yesus, mata korban keluar. Terlalu lama. Karena dapat tumpang tangan dari kecil sampai besar. Kalau saudara ingat berapa ratus tangan yang sudah diletakkan di atas tangan saudara? Apakah selesai? Bukan, tambah. Haleluya. Kenapa? Karena saudara cuma suka yang begitu, tapi saudara malas mendengarnya. KKR juga bagus, tapi sayang saudara nggak suka dengan firman di KKR itu. Saudara cuma suka cepat supaya ditumpang tangan, supaya saya sembuh cepat sudah. Hanya itu yang kau cari. Makanya yang kau dapat itu cuma pantamalanga. Tapi kalau kau buka hati, yang kau cari adalah firman. Ternyata yang menyembuhkan orang itu kan bukan manusia, bukan pendetanya, tapi firman. Katakan amin. Jadi cari firman. Pendeta itu cuma alat. Katakan amin. Esensinya adalah firman. Karena orang yang tangkap firman, mengimani firman, pendeta tinggal sembuh dia. Makanya Yesus bilang, pergilah, imanmu yang menyelamatkan engkau. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Oh, pendeta ini hebat karena dia bikin. Bukan, itu karena pekerjaan firman. Pekerjaan firman waktu dilepaskan, kau dengar, kau beriman, kau percaya. Seperti perempuan yang mendapat pendarahan sudah 12 tahun. Dia dengar tentang Kristus, dengar tentang firman, sehingga timbul belief system, imannya terbangun. Katakan amin. Sehingga dia punya satu tekad, asal hujana saja tibanya, aku pasti sembuh. Tidak perlu dia tumpang tangan saya pegang dia pun juga saja, so cukup saya pasti sembuh. Bukan soal pendetanya, tapi soal firman yang kau tangkap. Biar banyak masuk, tetapi kalau tidak beriman, iman yang asal karena tabakar-tabakar, sugesti, sama saja. Amin. Karena kalau bukan awal-awal itu, kalau bukan orang karismatik yang KKR dong ikut itu. Karena karismatik, jadi komentar jadi saya juga komentar. Jadi tidak paham itu apa. Nanti yang lain tumpang tangan terus kebiasaan rebah, terus dia ditumpang tangan karena dia tidak rebah, tapi karena semua rebah jadi dia lurus. Banyak tidak paham itu untuk apa. Bukan kenapa kok rebah daripada yang lain rebah, saya terlalu rebah. Kenapa dong bilang saya rebah, saya ikut saja. Katakan yes. Kamu lagi dikerjakan hari-hari ini kan? Supaya kelakuan itu cocok dengan status. Amin. Dulu kotong status orang berdosa, makanya hancur-hancuran. Memang karena statusnya begitu. Tapi waktu Kristus datang, status itu sudah berubah. Kita adalah orang benar. Hanya karena terlalu lama di Sungai Babel tahu. Makanya mau mencocokkan diri kelakuan dengan status ini memang berat. Karena justru berat itu datang ke rumah Tuhan. Ketemu Master Builder itu sang pembangun itu untuk membangun hidup. Mulai merombak, mulai dari mana? Dasarnya itu dirombak, akarnya itu mulai dicabut. Semua tanaman-tanaman yang bukan berasal dari Bapa di surga mulai dicabut. Tanaman-tanaman yang berasal dari Babel itu selama berabad-abad di tangan itu mulai dicabut dan ditanami kembali. Semua yang datang dari kerajaan Allah awalnya memang berat. Tetapi kalau ingin perubahan, harus cintai proses. Kalau cinta proses, saya percaya kau akan jadi serupa seperti Kristus. Katakan amin. Kenapa berat? Karena memang waktu firman dilepaskan akan terjadi penolakan. Bentrokan dengan apa? Dengan pola hidup, gaya hidup kita yang lama. Yang menurut kita ini sudah kebenaran, tetapi menurut surga enggak.
Dan saudara tidak bisa atur surga. Wah, surga saya karena saya sudah baik. Enggak. Justru karena saudara belum baik, makanya saudara butuh rumah Tuhan. Dan kalau saudara datang ke rumah Tuhan, yang saudara dengar adalah suaranya Tuhan, lewat orangnya Tuhan. Jadi kalau suara Tuhan bilang A, dan ternyata kau masih B, berarti kau cocok. Berarti kau harus sesuaikan A, baru kau mulai cocok. Dan itu yang suka terjadi peperangan. Makanya peperangan terbesar manusia, agama itu bukan dengan agama lain, tapi dengan diri sendiri. Atau tantangan terbesar dalam hidup manusia itu bukan dari luar, dari dalam. Makanya kalau yang di dalam sudah strong, sudah freedom, yang di luar itu pasti akan strong, yang di luar pasti akan freedom. Kalau yang di dalam semakin baik, yang di luar juga akan baik. Yang di dalam semakin rapi, yang di luar juga semakin rapi. Karena perubahan selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar. Makanya Tuhan bilang Samuel, kau mau lihat orang itu jangan dari luarnya. Karena manusia hanya melihat dari luar, tapi aku melihat yang di dalam. Katakan amin. Karena apa yang ada dalam diri seseorang itu yang diungkapkan dari mulut seseorang itu berasal dari hati, dari dalam. Yesus bilang baik enggak seseorang itu akan lihat dari buahnya. Termasuk salah satu buah itu kata-katanya, sikap hidupnya. Katakan amin. Kasih tinggal terlalu jauh kembali. Status saudara orang benar. Katakan yes. 1 Korintus 15 ayat 45. Adam pertama gagal. Katakan amin. Baik, saya mau bukakan rahasia ini terlalu lama. 1 Korintus 15 ayat 45. Ketemu semua? Seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi apa? Makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir, the last Adam, itu menjadi roh yang apa? Menghidupkan. Katakan amin. Tetapi yang mula-mula datang bukan apa? Yang rohani. Yang rohani tetapi apa? Yang alamiah. Kemudian barulah datang apa? Yang rohani. Makanya Kristus itu adalah roh dan kehidupan. Katakan yes. Adam yang pertama gagal kan? Makanya dia yang di bawah hanyalah apa? Kematian, kekalahan, kegagalan. Tetapi Kristus Adam yang kedua adalah roh dan kehidupan. Ketika dia datang, kita orang semua mengalami yang namanya kehidupan. Manusia yang pertama berasal dari debu dan tanah dan bersifat apa? Jasmani. Manusia yang kedua berasal dari mana? Dari sorga. Siapakah manusia kedua? Yesus Kristus. Katakan amin. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang bersama apa? Berasal dari debu dan tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang apa? Berasal dari sorga. Oh, saudara dan saya hari-hari ini adalah keturunan Adam yang kedua. Adam yang kedua berasal dari mana? Dari sorga. Katakan amin. Dia tidak berdosa sama sekali kan? Dan dia punya keturunan kan? Keturunannya jelas apa? Saudara dan saya. Adam yang pertama materialnya diambil dari mana? Bumi. Bersifat dosa kan? Tetapi Adam yang kedua material hidupnya tidak diambil dari bumi, tetapi dari sorga. Katakan amin. Dan mewarisi generasi saudara dan saya. Kemudian ayatnya yang kami bilang, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari apa? Yang surga. Saudara-saudara, ini yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam mana? Kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudara percaya saudara adalah generasi Adam yang kedua? Katakan yes. Haleluya. Sehingga saudara sudah digantikan. Yang tadi dikatakan saudara adalah ciptaan yang baru. Makanya Roma 8 ayatnya yang pertama. Saudara percaya saudara ciptaan yang baru? Iya. Makanya saudara butuh rumah Tuhan. Makanya saudara strong frekuensi itu. Karena hari-hari kelakuan kita disesuaikan atau lagi dikerjakan supaya sesuai dengan apa? Status kita sebagai orang benar. Roma 8 ayat 1. Yang ketemu baca.
Yang ketemu baca. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Katakan amin. Demikianlah sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam siapa? Kristus Yesus. Amin. Kenapa? Karena Kristus datang untuk apa? Membebaskan kita, melepaskan saudara dan saya, menggantikan nature sifat dosa kita, supaya kita tidak mati, kita tidak binasa. Katakan amin. Kita diberikan nature yang baru, nature Kristus, supaya bagaimana Kristus hidup, Kristus berkemenangan. Demikian saudara dan saya hidup dan berkemenangan. Kita bebas dari hukuman. Kenapa? Karena Kristus menggantikan itu. Ya, benar begitu ya. Supaya kita jadi orang benar. Ya, orang merdeka. Case is closed. Yes. Kasus kehidupan yang lama itu sudah ditutup. Yes. Amin. Dan saudara adalah ciptaan yang baru. Yes. Katakan amin. Itulah karya Kristus yang luar biasa kan. Ya. Makanya momen Paskah itu adalah apa? Momennya di mana roh kita itu digantikan dari sifat roh yang lama kepada sifat roh yang baru. Nah, sifat roh yang baru yang kita miliki hari ini, itulah yang disebut dengan apa? Roh Kristus. Ya. Sifat itu apa sih? DNA. Katakan amin. Sifat itu apa? DNA. Kenapa DNA? DNA itu supaya kalau saudara baku melawan, saya anak siapa, saya anak apa, saudara coba tes DNA saja kan, baru tahu. Pembawa sifat. Kenapa? Karena Agnes pasti membawa sifat dari saya. Ya. Kalau saya lahir dari Kristus, berarti saya akan membawa sifat Kristus. Itulah DNA. Yes. Amin. Makanya ketahuan orang itu dia milik Kristus atau tidak dari sifatnya. Ya. Itu kelihatan dia anak siapa, anak Kristus atau tidak. Katakan amin. Makanya saudara, banyak orang nggak ngerti ini. Banyak orang Kristen hari-hari ini lebih berfokus kepada apa? Kristus yang ada di sorga, dan mulai memaksakan hidup untuk jadi baik. Didoakan supaya jadi baik. Dibuat banyak kegiatan ini, pelatihan ini, seminar ini supaya jadi baik. Enggak salah saudara. Tapi selama seseorang belum menyadari bahwa DNA-nya itu sudah baru, bahwa dia adalah manusia roh. Katakan amin. Dan rohnya yang baru dia disebut roh Kristus. Maka sebanyak apapun seseorang mengikuti seminar ini akan tetap seperti ini. Hanya menambah wawasan pengetahuannya, tetapi tidak pernah bisa berubah hidup. Saudara boleh kaya secara pengetahuan, tetapi tidak akan bisa berubah kehidupan, kelakuan. Katakan amin. Aduh, makanya saudara, rahasia ini harus dibukakan. Katakannya supaya kalau orang sadar dia adalah manusia roh, rohnya yang baru adalah roh Kristus, rohnya yang baru roh Kristus itu selalu cocok dengan firman, bawaannya selalu suka firman, bawaannya selalu haus dan lapar akan firman. Itu adalah manusia roh. Roh apa? Manusia rohani. Saudara sadar bahwa saudara adalah manusia roh. Amin. Apa manusia roh itu? Saya yang berbicara ini kan bukan yang di luar ini. Saya yang bicara ini kan yang di dalam. Katakan amin. Saya yang sebenarnya itu yang di dalam. Makanya kalau nanti saya ini sudah mati, tubuh ini dia masuk di dalam kubur tanah, tetapi saya yang di dalam ini akan kembali ke tempat di mana dia datang. Dan minta maaf, kebetulan saya yang di dalam ini datang dari kebenaran dari surga, maka akan kembali ke sana. Katakan amin. Jadi manusia kita yang sesungguhnya bukan tubuh, tapi kita adalah apa? Roh. Nah, manusia yang roh ini roh itu sudah yang ditebus oleh Kristus tadi. Sifatmu itu. Katakan amin. Makanya kau bisa hidup kan? Karena kau punya roh itu. Kau dalam manusia roh itu. Katakan amin. Tetapi orang nggak sadar, orang itu berpikir asalnya cuma manusia saja. Ya, manusia apa? Manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Rohmu itu baru, jiwamu itu nggak baru.
tubuhmu itu juga nggak baru, tetapi jiwamu harus ditransformasi supaya jiwamu jadi baru sama seperti rohmu yang baru. Kalau jiwamu ditransformasi seperti rohmu yang baru semakin strong, maka tubuhmu juga pasti akan semakin awet. Katakan amin. Rahasia yang tersingkap, Kristus di dalam saya. Katakan, Kristus di dalam saya. 1 Korintus 4. Banyak orang tidak paham. Saya bukakan ini supaya saudara paham bahwa saya adalah manusia roh dan rohku yang baru itu disebut apa? Roh Kristus. Amin. Roh Kristus itu apa? DNA Kristus. Saudara mau jadi serupa seperti Kristus? Bagaimana mau jadi serupa kalau saudara tidak punya DNA Kristus? Saudara akan sama seperti Kristus kalau saudara punya DNA Kristus. Semua orang Kristen yang percaya Yesus itu sebenarnya sudah punya DNA Kristus. Cuma karena tidak disingkapkan saja, makanya tidak paham. Ini gagal ini, kekristenan yang gagal. Katakan amin. Kau bisa hidup seperti itu? Bisa. Nanti kau hidup bisa tidak berdosa? Ya tidak, bisa. Kenapa? Karena saya punya sifat itu dari bapak saya. Bapak saya itu siapa? Kristus. Kenapa? Karena saya lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya lahir baru dari bapak saya yang namanya Yesus Kristus, maka otomatis ketika saya anak, bapakku adalah Kristus, maka saya punya DNA dari bapak saya. Yang dari mana saya lahir itu siapa? Yesus Kristus. Nah, banyak orang Kristen selama ini tidak disingkapkan. Makanya gereja cuma merayakan ulang tahun yang berapa puluh, yang berapa ratus, sudah setengah abad, sudah 1 abad, tetapi gagal paham tentang rahasia yang berabad-abad, tidak tersingkap. Makanya gereja terus buta. Hanya mewarnai perjalanan gereja dengan banyaknya kegiatan ini, kegiatan sana, macam-macam. Tetapi orang-orangnya tetap buta saja. Enggak paham nih manusia roh. Begitu dong manusia biasa saja, yang penting hidup terus, yang penting gereja, yang penting KTP Kristen, nanti mati masuk surga. Tunggu dulu. Belum tentu. Kalau saudara tidak disingkapkan tentang. Katakan amin. Kristus di dalam kita itu adalah rahasia yang berabad-abad, yang tidak dibukakan tapi baru dibukakan. Supaya saudara dan saya itu paham. Bicara Kristus hari-hari bukan Kristus yang di surga. Kristus itu tinggal di surga. Dia lagi menjadi pembela bagi kita di sana. Katakan amin. Tapi dia lagi menantikan Kristus yang ada di bumi itu menjadi dewasa. Kristus yang mana? Kristus yang telah diberikan oleh Kristus yang surga dengan cara mengembusi di dalam diri manusia. Tetapi saudara dan saya menerima bukan lagi dengan dihembusi mulut-mulut itu dengan cara dihembusi, tapi saudara dan saya lewat kelahiran baru. Katakan amin. Supaya kau bisa hidup seperti Kristus hidup dewasa, hidup berkemenangan. Karena setan di muka bumi takut hanya satu. Dia tidak takut gedung gereja yang besar. Dia tidak takut gereja yang punya jemaat banyak-banyak. Gereja setan hari-hari ini cuma takut itu satu, kelahiran anak-anak Allah yang dewasa. Generasi Kristus yang dewasa. Itu yang ditakuti oleh setan. Amin. Katakan yes. Di luar itu setan takut. Dia mau bikin kegiatan gereja model bagaimana? Percuma saja. Kalau cuma bakal lain baku melawan gara-gara ini, gara-gara itu, ribut gereja ribut, enggak, setan tertakut. Amin. Tapi kalau kau dewasa itu setan takut. Amin. Bahkan setan dia mengenal orang ini dia dewasa. Tidak boleh dia. Katakan amin. Kecuali orang kasih kesempatan. Katakan ya. 1 Korintus 4 dan 1. Saudara lihat dulu rahasia ini. Saya bukakan bagi saudara semakin paham dan kita selesai. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai apa? Hamba-hamba Kristus. Katakan yes. Ini kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kami ini adalah hamba Kristus. Katakan amin.
yang kepadanya apa? Dipercayakan rahasia. Wah, saya juga supaya seru. Katakan seru. 1 Korintus 4 aja. Orang banyak tidak menyadari ini, makanya kekristenan itu membosankan. Amin. Bosan, karena saudara ikut segala sesuatu itu hanya untuk menyenangkan jiwamu sendiri. Lama-lama bosan, lama-lama begini ya. Tapi kalau kau tahu bahwa kehidupan yang sukanya menurut manusia roh, dan itu yang harus didewasakan, dikerjakan. Saya percaya saudara tidak akan jauh putus dengan yang namanya firman. Karena kau sadar bahwa rohmu dewasa hanya karena makan firman. Tapi kalau saudara nggak sadar itu, saudara akan dengar firman lama-lama capek, bosan. Akhirnya ya ketemu sama saja dengan lain saja. Amin. Nah, saudara perhatikan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai apa? Hamba-hamba Kristus yang kepada dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut daripada pelayan-pelayan yang demikian ialah apa? Bahwa mereka ternyata apa? Dapat dipercaya. Oh, kenapa rahasia itu disingkapkan kepada Paulus? Karena memang Paulus itu dapat dipercaya. Terus kenapa rahasia tentang Kristus di dalam saya ini, Christ and me the hope of glory ini disingkapkan kepada Bapak Jonathan? Karena Bapak Jonathan itu dapat dipercaya. Karena rahasia ilahi tidak sembarangan dibukakan kepada sembarangan orang. Katakan amin. Hanya orang-orang yang apa? Mendapat favor-nya Tuhan, perkenanan Tuhan, itu yang apa? Diperkenankan untuk disingkapkan tentang rahasia kerajaan Allah, rahasia Kristus itu. Tidak sembarangan orang. Lalu kenapa kita orang bisa tahu? Karena kita disingkapkan lewat orang tua rohani kita. Katakan amin. Supaya kita juga membawa itu, supaya nanti ketika kita mampu hidup seperti itu, kita bisa singkapkan itu kepada orang lain. Katakan amin. Kenapa Bapak Jonathan baru yang lain? Loh, terserah Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan turun kepada Bapak Jonathan untuk disingkapkan rahasia ini, kenapa kau larang? Itu kedaulatan Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Bagian kita hanya menerima saja. Katakan amin. Makanya apa? Paulus itu dapat dipercaya rahasia. Lihat. Itulah sebabnya aku ini apa? Paulus, orang yang dipenjarakan karena apa? Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak apa? Mengenal Allah. Betul? Ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggara. Betul? Orang tua rohani itu cuma apa? Penyelenggara dari kasih karunia Allah. Orang tua rohani tidak pernah bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup saudara. Tapi orang tua rohani itu mempola kehidupan Kristus di dalam diri saudara. Katakan amin. Orang tua rohani itu menjadi channel blessing bagi saudara. Katakan amin. Tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Kenapa Bapak mempercayakan rahasianya kepada Kristus, kepada Paulus? Karena memang perkenanan Tuhan. Amin. Perkenanan Bapak kepada Paulus dapat dipercayakan. Yaitu bagaimana rahasia yang dinyatakan kepadaku dengan wahyu, penyingkapan, bukan wahyu yang di belakang. Dengan apa? Penyingkapan. Katakan amin. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat apa? Mengetahui daripadanya pengertian akan apa? Rahasia Kristus. Betul? Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu akan diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Amin. Katakan amin. Efesus 3 naik ayat 9. Naik ayat 9. Rahasia ini rahasia apa? Ini yang tidak dibukakan. Banyak gereja masih buta tentang itu. Banyak orang belum paham. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai apa? Orang tidak akan paham bahwa saudara itu adalah orang benar. Saudara adalah orang yang sukses, orang yang kaya, yang diberkati.
kalau saudara tidak disingkapkan tentang rahasia Kristus. Iya. Saudara akan tetap stay dengan ya masih orang berdosa jadi penuh kelemahan, jadi ya begini sih. Kenapa? Karena Kristus belum tersingkap dalam diri saudara dan saya. Saya percaya kalau Kristus mulai tersingkap, lama-lama statement kita begitu mulai berubah. Karena itu tidak pernah keluar dari mulutnya Tuhan bahwa karena saya manusia biasa jadi hidup seperti roda yang berputar. Tidak ada statement itu dalam Alkitab. Lalu itu apa? Itu statement yang dibuat oleh manusia yang tidak menyadari bahwa dia adalah manusia roh, yang selama ini rohnya tidak didewasakan, hanya berjalan dengan jiwanya, tangkap firman dengan jiwanya. Jadi sedikit-sedikit datang mood ya baik, kalau tidak ya error. Kalau datang semangat ya sukacita, kalau datang ingat hutang terlalu banyak ya mulai lemah. Haleluya. Amin. Haleluya. Makanya ini harus disingkapkan bagi kita supaya kita paham kalau roh strong. Oh, saya percaya bahwa saudara tidak akan goyah. Ku takkan goyah, ku tak tergoyahkan. Katakan amin. Dulu saudara di fitness sedikit orang bicara saja kau mengamu sampai satu Indonesia tahu. Tapi setelah rohmu semakin dewasa, kau berkata seperti Yusuf berkata, manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan akan mereka-rekanya menjadi kebaikan. Kenapa Yusuf bisa berkata gitu? Karena rohnya terbangun, strong, sehingga dia tahu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan itu adalah haknya surga. Kalau orang punya roh semakin terbangun, hidupnya aman. Orang memaki dia kan terserah. Oh kenapa? Karena Yesus itu dimaki. Saudara belum sampai level dimaki di dalam muka. Belum. Pernah ada yang udah kok? Mari saya udah. Berarti satu muda yang penuh urapan ini. Yesus itu diludahi. Tapi kenapa dia bisa senyum dan lewat? Dia bikin salah apa? Oh kira diludahi, mana saya ludah? Buat di sini lah. Itu langsung saudara damai Yesus. Lah nggak usah minta yang tinggi-tinggi, baru yang begitu saja orang masih terganggu. Orang baru singgung kau di medsos saja, langsung kau merasa punya singgung saya. Jadi juga minta maaf hari ini ada yang singgung di medsos, nggak akan terganggu. Amin. Mau korek gigi matanya Tuhan, nanti baru Tuhan dibentuk. Kenapa saya bisa tenang? Karena rohku itu mulai terbangun. Tidak boleh terkontaminasi dengan iblis-iblis mata masalah di luar sana. Hidupku bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidupku ditentukan oleh perkataan firman yang keluar dari mulut Tuhan, dari pohon kehidupan itu. Itulah kehidupan saya. Tapi kalau hanya kata-kata orang begini-begini, enggak. Saya sudah freedom dari masa lalu. Jadi kalau orang pakai masa lalu untuk menyerang hidupmu kiri kanan, tenang saja, tidak bisa terganggu. Katakan yes, biarkan saja. Itu bagi saya itu anggap itu promosi. Amin. Sekalipun ada suara noise bilang dipermalukan gitu, biasalah. Yesus saja diludahi sudah berkata apa. Haleluya. Dan nanti kalau kau pulang kulit sakit tidak ada yang singgung, kau tenang saja. Senyum saja. Nah tinggal ini kepala-kepala botak kerucus kamu bikin apa sih? Tenang. Yang perlu kau renungkan bukan itu. Yang kau renungkan adalah firman yang dari Tuhan. Nah kalau ini disingkapkan, kau tidak akan baku maki terus. Kau tidak akan baku iri hati terus. Karena roh itu terbangun. Sehingga roh yang strong itu menghendaki jiwamu. Ketika pikiranmu anjing satu nih, itu langsung firman hei, amin. Kamu boleh cipta. Bagaimana mau disingkapkan hal yang lebih besar? Oh yang kecil-kecil begini saya tetap masih lagi dikerjakan di situ.
Amin. Iya kan? Makanya jiwamu itu, kehidupan rohmu harus dikerjakan, didoakan hari-hari. Katakan amin. Itu supaya kau tidak terganggu dengan itu. Haleluya. Apa roh? Sifat tadi itu. Sifat yang saya bilang ketabakan, mendadak. Tuhan, kalau saya pernah mulia hari ini, dan saya manusia, baru itu apa? Mungkin. Dulu emosi itu meledak-ledak. Kalau dia trafik begitu dia emosi itu tidak akan hilang. Tidak Pak. Semua saja dia berpuas. Tidak Pak. Makanya masih ada anak rohani yang masih emosi tinggi begitu. Tidak bisa asal terima Bapak. Pokoknya tidak bisa. Saya merasa kecil sekali. Saya ditelanjangi, tidak bisa. Padahal masih pakai pakaian. Haleluya. Kenapa? Karena rohnya nggak dibangun, kerdil, tidak dewasa. Jadi mudah terganggu. Kalau roh itu strong, belajar Yusuf itu tidak salah apa-apa itu. Tetapi istilahnya sedang dia mau bikin apa dengan saya biasa. Karena saya tahu Tuhan akan rubah itu. Itu orang dewasa yang rohnya itu mulai terbang, sehingga jiwanya itu tidak menghandle, jiwanya tidak memerintah dia, tetapi rohnya tenang. Makanya jiwamu akan tenang. Kapan orang jiwanya tenang? Tenanglah lihat kapan? Ketika firman rohnya dewasa. Katakan amin. Jadi rahasia itu apa? Supaya sekarang ayat 10, supaya sekarang oleh Tuhan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Betul? Sesuai dengan maksud abadi yang telah apa? Dilaksanakan di dalam siapa? Kristus. Betul? Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi apa? Untuk menyatakan rahasia. Betul? Makanya ulangan 29 ada 9 lagi. Al-Haq coba bukan. Nah kalau ini dibukakan bagi kita, tujuannya supaya kita berjalan di dalamnya. Ulangan 29. Katakan amin. Jadi hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang apa? Dinyatakan atau apa? Disingkapkan ialah bagi kita dan bagi siapa? Anak-anak kita sampai selama-lamanya. Tujuannya apa? Supaya kita melakukan segala perkataan apa? Firman itu. Kalau sudah disingkapkan, baru kau bisa melakukannya. Kalau tidak disingkapkan, ya kau putar terus begitu. Katakan yes. Lalu rahasianya itu apa? Kolose pasal 1. Perhatikan. Apa itu rahasia yang berabad-abad itu? Bagaimana kau mau naik lebih tinggi, mau rahasia ini saja kita belum paham. Ini rahasia yang luar biasa. Ini pasca itu esensinya ini. Kristus datang untuk apa? Menggantikan nature sifat kita. Betul? Sehingga kita memiliki apa? Nature Kristus itu, sifat Kristus, roh Kristus itu. Kalau sesuatu ayatnya yang mulai 24 saya baca. Sekarang aku bersukacita bahwa aku telah apa? Boleh menderita karena kamu dah menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu siapa? Jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan apa? Tugas yang dipercayakan. Ingat, Paulus itu orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Kepadaku untuk apa? Meneruskan. Kalau Paulus bicara tentang Kristus dan di dalam, itu bukan Paulus karang-karang, tapi Paulus meneruskan berdasarkan pengingkapan surga kepadanya. Dia meneruskan secara terang kepada gerejanya, kepada jemaat, supaya jemaat bisa tahu dan bisa hidup di dalamnya. Paulus tidak pernah memanipulasi, memutar-mutar firman dan membodoh-bodohi jemaat. Tidak ada. Apa yang disingkapkan kepada Paulus, itu yang diteruskan apa adanya. Makanya gereja yang murni itu adalah gereja yang menyatakan firman apa
bukan karena ada apa. Apa adanya dan ada apanya itu beda. Apa adanya itu firman yang mau keluar, ya itu sudah. Kau suka tidak suka terima saja. Amin. Perhatikan, Paulus tidak perlu tanya persetujuan sama-sama kalau mau beritakan tentang Kristus yang ada di dalam. Terus sekarang pendeta-pendeta tentang menantang Kristus yang ada di dalam, sedangkan pelayanan Paulus adalah pelayanan yang meningkatkan Kristus yang ada di dalam. Amin. Katakan amin. Bukan berarti mengabaikan karya Kristus yang di sorga. Sudah selesai. Amin. Kristus yang di dalam harus disingkapkan, sehingga keyakinan kita mulai disalibkan, supaya mulai mengalir kehidupan di dalam kita. Amin. Oh, Kristus kan waktu Yesus mati kan sudah menebus kita. Iya, menebus. Terus kenapa hidupku masih begitu-begitu saja? Harusnya kalau hanya sebatas itu, hidup itu sudah wow. Tapi ternyata Yesus sudah mati sudah 2023 tahun ini. Ya. Haleluya. Yang karlala tetap karlala. Betul? Yang darah tinggi tetap darah tinggi. Yang emosi tinggi tetap emosi tinggi. Yang suka tersinggung tetap tersinggung. Yang masih marah tetap marah. Yang suka kecewa tetap kecewa. Yang suka dendam tetap dendam. Yang pemalas tetap pemalas. Terus kamu mau Yesus disalibkan berapa kali lagi? Itu sudah selesai. Dan status kita sudah berubah. Makanya yang perlu menjadi fokus kita hari-hari ini adalah bagaimana kelakuan kita bisa cocok seperti status kita. Bagaimana caranya dewasakan Kristus yang di dalam. Karena waktu Yesus naik Yohanes pasal 20 juga, dia memberikan DNA-nya. Apa? Sifat yang baru. Katakan amin. Supaya nanti kalau itu semakin dewasa karena waktu roh yang baru yang adalah kebenaran ketemu dengan firman, itu semakin dewasa nanti kau tidak cengeng lagi, kau tidak khawatir lagi, kau tidak tuntut penghormatan lagi, tidak perlu dipuji-puji lagi, tidak perlu digosok-gosok, diangkat-angkat. Karena ada orang itu kalau pendeta angkat-angkat itu sampai disuruh sejalan di awan-awan, apa saja dia persembahkan. Tapi kalau sudah tidak dipuji-puji itu, wow, dia mulai tersebut satu nama terus yuk. Makan puji. Stop. Ada yang suka cari-cari muka. Di gereja cari muka, di kantor cari muka, di RT juga cari muka, di RW juga cari muka. Oh, semua. Kalau tuan orang yang tidak dewasa semua itu. Betul? Cuma karena tidak ada apa-apa, kecewa. Semua kerja bakti lah dia terkilung. Bantuan juga tinggal lewat-lewat. Sekarang mesti kekanak-kanakan sampai terlalu banyak ribet, ruwet hidup. Katakan amin. Perhatikan, Paulus hanya meneruskan. Betul? Ayatnya yang keberapa? 26. Ya, 26. Perhatikan. Yaitu rahasia yang apa? Tersembunyi. Betul? Dan apa? Dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang, benar yang sekarang dinyatakan kepada apa? Orang-orang kudusnya, termasuk saudara dan saya. Rahasia itu adalah apa? Ayat 27. Kepada mereka, kepada saudara dan saya, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah apa? Pengharapan akan kemuliaan Allah. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dia tidak pakai Kristus di tengah-tengah, tetapi dia pakai kata Christ in you. Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Jangan
dewasa. Ya, amin. Katakan amin. Jadi rahasia yang disingkapkan dibawa oleh Paulus kemana-mana dalam pelayanannya adalah pengungkapan tentang Kristus yang ada di dalam kamu. Makanya dari sekolah minggu itu selalu ditanya begini, menurut kamu Kristus ada di mana? Di hatiku. Ya. Betul? Kristus di mana anak-anak? Di hati. Ada di dalam diriku, di dalam hatiku. Amin. Pertanyaannya Kristus yang bagaimana yang ada di dalam hati? Betul? Amin. Kok besar begini? Baru Kristus yang besar begini masuk bagaimana? Ya, Nggak bisa. Kristus yang ada di dalam hatimu itu adalah DNA-nya, rohnya, yang menjadi rohmu yang baru ini. Yang sekarang kau mata besar menyala lihat saya itu rohmu itu. Itu sudah disebut roh Kristus. Karena itu lahir dari kebenaran. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Katakan amin. Karena pengharapan akan kemuliaan artinya saudara itu akan mengalami realita hidup yang dahsyat di muka bumi itu. Katakan amin. Tetapi kalau ini nggak dibentuk, ini kalau tidak dikerjakan, orang nggak akan mampu melihat kemuliaan itu, nggak ada. Katakan amin. Ini rahasia yang tersembunyi, saudara, yang tidak pernah disingkapkan. Orang apa itu roh Kristus? Apa itu manusia roh? Roh yang baru, roh Kristus. Kristus di dalam kamu itu yang perlu diperhatikan. Kristus yang di surga itu sudah tenang di sana. Dia tidak akan turun supaya keluar masuk di dalam tubuh itu, enggak. Dia akan datang kembali kalau sudah waktunya. Waktunya kapan? Gereja di muka bumi dewasa. Apa tuh gereja yang dewasa? Rohnya Kristus di dalamnya semakin dewasa. Karena hanya gereja yang dewasa yang bisa memukul mundur pergerakan setan. Hanya gereja yang dewasa bisa bikin bumi itu penuh kemuliaan Tuhan. Tidak ada kekacauan, tidak ada penindasan, tidak ada peperangan, tidak ada macam-macam. Rumah tangga aman kalau suami dewasa. Kalau roh Kristus di dalamnya semakin dewasa, rumah tangga aman. Katakan amin. Pelayanan akan aman. Kalau jemaat itu dewasa semua, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada cemburu. Katakan amin. Tapi karena semua dewasa, gereja pasti aman. Tapi kenapa gereja kacau banyak-banyak? Ya karena gak dewasa. Apa yang gak dewasa? Rohnya. Kelakuannya tidak berubah. Mata gobang di luar, masuk ke dalam gereja juga mata gobang. Katakan amin. Makanya cuma ngomong segala sesuatu, uang saja. Saya harap di sini tidak ada yang cek bendahara tentang uang terus. Ya, amin. Cek sendiri dong. Ya. Kalau saudara dewasa itu saudara nggak ribet. Ya, amin. Katakan amin. Ayat ke-8. Itu rahasia yang luar biasa. Hari-hari ini berfokus kepada Kristus yang di dalam. Itu yang harus didewasakan. Nggak usah sibuk dengan Kristus yang di sorga. Wah, dia sudah menang. Dia lagi menanti kita kok. Saudara jadi seperti Kristus. Amin. Jadi kalau saudara sadar bahwa saudara sudah punya DNA Kristus, baru saudara cocok. Katakan amin. Singa anak waktu lahir tujuannya untuk bisa menjadi singa yang dewasa. Raja wali waktu menetas jadi raja wali anak, tujuannya supaya bisa bertumbuh menjadi raja wali dewasa. Kenapa bisa jadi raja wali dewasa? Karena dia dari raja wali, punya DNA raja wali. Dari mamanya, bapaknya, orang tuanya, dia lahir dan dia pasti menjadi raja wali yang dewasa. Saudara dan saya lahir dari Kristus, punya DNA Kristus, supaya kita bisa menjadi Kristus yang dewasa, generasi Kristus yang dewasa. Makanya kita bisa sama seperti Kristus, bisa. Kenapa? Karena saya sudah punya DNA Kristus, saya punya benih Kristus, sehingga saya punya pengharapan untuk menjadi seperti Kristus. Kristus diberkati, yes. Nanti saya bisa diberkati, yes. Kristus berkemenangan, yes. Apakah nanti saya hidup berkemenangan? Yes.
juga tidak akan stres soal tantangan datang? Iya. Kristus tidak khawatir akan makan minum pakai? Iya. Jadi nanti saya juga tidak akan khawatir soal makan minum? Yes. Kristus tidak bingung waktu uang kurang? Iya. Karena dia bilang Petrus mau bayar pajak, pergi mancing ikan samandar, buka dia mulut, ada koin di situ. Bawa lalu kasih makan. Apakah Yesus stres? Enggak. Hanya gara-gara penagih pajak datang dia lari? Enggak. Dia hadapi? Ya. Jadi nanti kalau koperasi datang, bank datang, saya bisa hadapi? Iya. Amin. Ya. Amin. Kalau saudara mau lari-lari dari koperasi, berarti kopi cundang. Lari-lari dari bank, berarti kopi cundang. Berdiri. Berani tanda tangan jawab. Berani berdiri bertanggung jawab. Amin. Apalagi waktu ambil itu yang pegang itu bapak. Bapak yang nomor 1 berdiri tanggung jawab itu. Ya, amin. Amin. Baru utang saja saudara-saudara. Iya. Apalagi setan. Iya. Nanti apa? Amin. Ayat 28. Dia yang kami perintahkan, kata Paulus. Siapa yang harus perintahkan? Kristus yang ada di dalam itu. Roh Kristus itu. Katakan amin. Dia yang kami perintahkan. Apabila tiap-tiap orang kami apa? Nasihati. Dan tiap-tiap orang kami apa? Ajari. Dalam apa? Segala hikmat. Untuk apa? Memimpin tiap-tiap orang kepada apa? Kesempurnaan. Dalam siapa? Dalam Kristus. Kok bisa sempurna seperti terus? Bisa. Kenapa? Karena kau sudah punya modal. Modalnya apa? Darah Kristus. Demi Kristus. Amin. Haleluya. Bapak berarti saya bisa jalan di atas air? Bisa. Yesus bilang, bahkan kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan. Amin. Kapan terjadi? Kalau kau sudah dewasa. Amin. Amin. Tapi tujuannya untuk apa dulu? Kalau sekarang model-model kita ini bisa, yang ada kau tidak perlu Marina Express lagi. Iya. Kau sudah tidak perlu uang karena mau ke sana jalan aja di atas air. Karena model-model ini belum dapat dipercaya. Telepon, mau melayani? Sudah tiba di Solo. Kan ini bisa jalan di atas air. Haleluya. Haleluya. Jadi nanti diberkati tapi pakai untuk tujuan yang lain. Makanya level itu belum sampai di sini. Katakan amin. Tiba-tiba begini jam ibadah langsung karena level sampai situ hujan turun. Karena kebetulan kau termodalkan kan, jadi nggak perintahkan hujan turun. Ya, saudara ada alasan di sini bahwa hujan turun jadi saat tidak. Makanya karena model-model ini belum dapat dipercaya. Tapi kau terlalu banyak bikin alasan gara-gara itu karena kau yang perintahkan. Amin. Lalu kalau kau perintahkan di sana turun, dia di sini bilang jangan, hakimlah hujan tersiksa di tengah-tengah. Padahal belum sampai level itu. Karena kalau hanya dipercayakan pada orang-orang yang dapat dipercaya. Bisa jalan dari sana tujuannya apa? Itu. Kalau tujuannya hanya untuk menghindar, hanya untuk kelihatan keren. Amin. Sudah kalau jalan di atas air hari ini kau viral langsung. Kalau kau viral itu dapat gaji dari itu langsung membangun gereja. Jadi mungkin ada yang mau coba-coba jalan di atas air kan sebentar dia diangkat ke pelabuhan. Baru jalan sudah, baru nanti potong syuting Mas Wahyu bikin tutup. Itu saya percaya langsung dalam jangka waktu beberapa menit ke depan itu kau viral. Kalau viral itu kan nanti dapat uang banyak. Sudah, langsung kau bawa atur damai saja. Pakai bangun gereja. Katakan amin. Besok lagi apa lagi? Hujan. Jangan turun. Tapi karena hujan kanan itu jadi pesawat. Toh, hantar kau ke seorang kau berdiri di situ. Pas pesawat mau landing langsung. Stop. Pesawat stop baru mulai syuting. Siapa semakin viral. Amin. Orang mati bangkit. Pas ada satu orang mati bawa kau ke situ, baru kau mulai bangkit ya.
Saya percaya. Ketemu pinjam tenda karena pinjam orang punya lokasi itu. Karena minggu depan itu semua orang akan ibadah di penuh. Karena ada Amelia, Ibu Amelia Wanda yang bisa membangkitkan orang mati di sini. Amin. Karena kekristenan akhir zaman itu kekristenan yang buta, yang disingkapkan tentang Kristus yang ada di dalam. Jadi dong masih mengejar mujizat supaya orang hidup bagus begitu. Jadi kalau orang ini sudah dewasa, kita bisa bikin seperti itu. Percaya. Ibu Ida Kalimantan saja pasien kalau banyak. Apalagi kamu kalau bisa bikin mujizat begitu. Saya percaya ini tanpa kolektor kita tanpa besar. Haleluya. Katakan yes. Tahu enggak? Yang disingkapkan Paulus itu bukan Kristus yang disorga. Amin. Paulus memang hidup di pola Kristus yang disorga, tapi pola Kristus yang telah menyatakan dirinya. Ayat terakhir. Nanti saya lanjutkan hari Rabu. Oh, hari Minggu besok. Pas kebangkitan supaya kita bangkit semua. Galatia. Kenapa Paulus singkapkan itu? Karena memang sorga yang menyingkapkan itu kepada Paulus. Harus diteruskan. Ya. Jadi Paulus hanya apa? Meneruskannya. Tugasnya. Ya. Paulus nggak karang-karang. Oh, pengajaran Paulus itu begitu. Dan mana sih pengajaran kerasulan apostolik? Dari pelayanan rasul-rasul. Dan rasul-rasul itu melihatnya dari mana? Dari Kristus. Mereka saksinya, tapi mereka juga yang disingkapkannya. Salah satunya tentang Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup itu. Petrus mengungkapkan itu dan siapa? Mendapat penyembahan itu dari sorga. Katakan amin. Lalu Kristus dalam kita itu disingkapkan kepada siapa? Kepada Paulus. Amin. Sehingga Paulus bisa apa? Menyatakan itu. Ya. Sama seperti yang dinyatakan oleh disingkapkan kepada Yohanes di kitab Wahyu itu. Come Tuhan. Supaya Tuhan mulai menunjukkan kepada gereja yang sesungguhnya. Disingkapkan kepada Yohanes kan? Katakan amin. Jadi nggak ada yang sesat kiri sesat kanan, tidak. Justru karena kau semakin sadar rohmu yang mana dan roh Kristus, semakin didewasakan, makanya hidupmu semakin baik. Semakin baik. Orang suka dendam, sudah tidak dendam. Ada yang masih suka dendam orang di sini. Kalau ada yang masih suka dendam orang berlama-lama, berarti kau belum sadar bahwa kau memiliki roh yang baru. Jadi segera berdamai. Jangan simpan akar kepahitan lama-lama. Amin. Nanti hidupmu tak pahit. Tidak ada manis-manisnya. Kelihatan di wajahmu. Katakan amin. Luar biasa sebenarnya. Penyingkapan Kristus di dalam diri kita akan membuat hidup kita semakin fresh, semakin jong, semakin tenang, semakin freedom. Aduh, lega, tenang. Katakan amin. Mana? Galatia pasal 1 ayat 15-16. Ayat terakhir. Tadi kita konser musik agak panjang. Galatia 1 ayat berapa? 15. Perhatikan. Tetapi waktu Ia yang telah apa? Memilih aku. Betul? Sejak apa? Kandungan ibuku. Dan apa? Memanggil aku oleh apa? Siapa yang memanggil Paulus? Kristus, Bapa di surga kan? Katakan amin. Sejak apa di dalam kandungan? Bapa sudah melihat Paulus, orang yang dapat dipercaya kan? Ayat ke-16, berkenan. Oh, ada perkenanan Tuhan, ada favor Tuhan. Katakan berkenan menyatakan apa? Anaknya. Anak Bapa itu siapa? Kristus. Berkenan menyatakan anaknya di mana? Ini. Di dalam aku. Maksudnya Kristus di dalam saya. Katakan amin. Supaya aku apa? Memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak apa? Meminta pertimbangan kepada manusia. Penyingkapan Kristus di dalam kita, rohmu yang baru yang adalah roh Kristus itu,
Katakan amin. Supaya apa Bapak saya didewasakan di dalam saya? Supaya kau bisa cocok sama seperti Kristus yang tinggal di surga. Bagaimana kok anaknya baru hidup tidak sesuai dengan bapaknya itu? Tidak mungkin. Katakan yes. Haleluya. Paulus dinyatakan disingkapkan tentang Kristus yang ada di dalam, dan dia meneruskannya itu kepada gereja, meneruskannya kepada kita. Tetapi saya masih ada feel, katakan feel, yang menutupi seluruh, yang menutupi banyak gereja, menutupi banyak orang Kristen, sehingga mereka belum melihat. Makanya mereka hanya berfokus kepada Kristus yang di surga. Makanya dia hidup di muka bumi. Bagaimana yang penting nanti mati masuk surga. Saya mau kasih tahu, daripada hidup di bumi ini dosa tambah dosa, lalu kau pikir mau masuk surga, mati saja hari ini. Supaya kau ke surga cepat. Supaya jangan kau tinggal tambah beban. Katakan amin. Haleluya. Kalau memang hidupmu hanya fokus untuk masuk surga, enggak usah hidup lama-lama. Percuma. Kalau untuk apa kau hidup lama-lama tapi kecewa terus, sakit hati saja, bikin kau tersiksa, sampai nanti kau sakit. Aduh. Daripada kau menderita, lebih mati sekarang, masuk surga. Ada yang semua masuk surga ketemu Bapak ini? Yang sudah bilang sudah sebentar dong pukul dari kayu balak dibuat. Langsung ketemu Bapak di surga. Terapa hidup lama. Cuma kok penjasa saja yang masih buat 3 hari tunggu keluarga. Tapi kok yang sesungguhnya langsung terbang ke sana. Katakan amin. Jadi nggak usah jadi Kristen yang bodoh-bodoh. Surga itu sudah pasti karena saya dari surga kok. Jadi pasti saya sampai ke sana. Tapi yang perlu hari-hari ini adalah Kristus yang ada di dalam. Sifat kelakuan ini harus didewasakan, diperbaiki, supaya kelakuan semakin cocok dengan apa? Dengan status sebagai orang benar yang datang dari Kristus. Amin. Supaya kau layak hidup di bumi. Hidup di bumi bukan untuk tersiksa, tetapi supaya mengalami realitas surga di muka bumi. Hidup tenang, hidup joy. Katakan yes. Tidak hidup untuk lihat-lihat orang sedikit ini sedikit, tidak ada. Fokus hidup, fokus kerja, berproduksi hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Katakan amin. Pada akhirnya orang yang kau hidup dengan siu, orang ini saja bisa makin mantap. Katakan amin. Sudah, kalau hidupmu semakin kacau, siapa yang suka cuy? Bilang hidup dengan orang itu lebih mampus tinggal di hayau kan di mana? Tinggal dengan tetangga yang sedikit ribut, mabuk, ribut, lalu kirim dompet tinggal di Afghanistan kan di mana? Tapi kalau tinggal dengan tetangga orang-orang yang tenang, itu orang siul, orang-orang yang boleh. Katakan yes. Ya, seperti itu baru namanya kita menghadirkan surga di muka bumi. Mari kita tunduk kepala.